Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 6 dapat menyajikan video tentang upaya hukum setelah proses putusan melalui peradilan umum dan peradilan agama sampai pada proses ingkrah. Sebelum kami memulai materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zulham Saputra, NIM 2105040138. Selanjutnya dari kelompok 6 ada Liza Aisyah Nazrita dengan NIM 2105040026. Selanjutnya dengan Bapak Irwandi dengan NIM 2105040125. Selanjutnya dengan Ibu Evi Wulandari 2105040141. Dan yang terakhir Bapak Basaruddin Idris 2105040142. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Bapak Irwandi. Kami persilakan. Mungkin pertanyaannya kita langsung aja Pak. Pertanyaannya upaya hukum setelah putusan itu di peradilan umum biasanya apa aja? Pidana atau perdata dulu nih? Pidana dulu, kita bahas pidana dulu. Pidana itu bagaimanapun setiap yang menjadi terdakwa punya hak untuk mengajukan banding. Pidana itu ada upaya hukum seperti itu. Kalau yang lebih lanjut, upaya hukum luar biasanya ada berupa peninjauan kembali, ada yang kasasi. Itu pidana. Sedangkan perdata itu tadi boleh kita nyebut jadi perdata ya. Perdata itu upaya hukum biasanya itu kasasi masuk ke dalamnya. Banding upaya hukum biasa, kasasi upaya hukum biasa. Yang biasa. Yang biasa. Karena yang luar biasanya di dalam perdata ada namanya upaya hukum dedinterset. Sudah ingkrah pun juga dia masih bisa diajukan namanya perlawanan pihak ketiga dedinterset itu. Itu tujuannya untuk membuktikan ada gak pihak lain yang memiliki hak di dalam perkara juga gitu. Sifatnya bukan seperti intervensi, dia langsung masuk di dalam perkara yang sudah naik ke atas nih. Sudah lanjut dari banding kasasi. Namanya luar biasa. PK satu lagi peninjauan kembali. Sudah ada putusan ingkrah sama dia tetap mau diajukan lagi. Kalau PK ini yang mengajukan PK itu jaksa atau dari pihak terdakwa? Sejauh ini kalau pidana itu ketentuan PK diatur untuk terdakwa. Jadi terdakwa. Khusus untuk PK itu domainnya terdakwa. Domainnya terdakwa, tapi di dalam beberapa kali ujian percobaan itu pernah dilakukan agar sebutannya uji material ya, agar diperluas gitu. Pernah juga diupayakan agar gimana jaksa juga bisa PK. Ternyata terbentur dalam hal gini, yang memiliki kewenangan, yang memiliki hak itu lebih mutlak memang pada terdakwa, kewenangannya secara lebih tepatnya terdakwa. Gitu. Ada contoh nggak kita kalau untuk peninjauan kembali yang dalam waktu tahun-tahun 2002 atau 2003 yang contoh kasus di PK ya, begitu banyak ya objek perkara peninjauan kembali ya. Mungkin bisa lihat di kalau di pengadilan tuh di SIPP-nya bisa terlihat di sana. Saya pun nggak mantau soal itu karena ini berhubungan dengan urusan perkara pihak tertentu kan, objek dan subjeknya. Jadi mungkin saya nggak bisa langsung catat ke sini karena menyebutkan subjek orang nih. Tapi bisa dipantau bahwa peninjauan kembali itu ada dilakukan di pengadilan negeri kita, dilakukan oleh salah satu
sudah terpidana ya, sudah terpidana perkara tipikor, ada yang mengajukan PK, ada yang masih keberatan. Hidupnya ada juga gitu, seperti itu. Jadi kalau saya sebutkan subjektifnya nggak bisa di sini, tapi ada. Jadi proses peradilan ini kan tidak mesti harus menang atau kalah. Yang mereka mengambil hak untuk mengajukan banding atau PK, kan tidak harus mesti mereka harus menang atau kalah. Misalnya Adalah dalam hal perdata atau pidana? Dalam pidana. Jadi kan Pidana menang atau kalah ya? ya, jadi waktu seingat saya untuk kasusnya Ahok itu kan jaksa menuntut dengan hukum percobaan, sementara hakim menetapkan penjara selama 2 tahun, tapi jaksa mengajukan banding kalau nggak salah waktu itu saya ingat kasusnya. Tapi secara umum berarti peninjauan banding atau banding itu tidak ada kaitannya dengan kalau menang satu kasus lagi. Jadi pihak yang menang pun merasa putusan yang diambil sama hakim itu yang tidak sesuai, mereka berarti bisa untuk banding. Dalam konteks perdata bisa, tapi dalam pidana itulah pernah dilakukan uji coba seperti itu kan, ternyata nggak bisa, hanya itu lebih dikhususkan kepada terdakwa gitu. Pernah mau diuji materi agar diperluas gitu, ternyata memang yang lebih berwenang, yang lebih berhak untuk mengajukan peninjauan kembali itu justru pada terdakwa gitu. Jadi Pak, dalam putusan itu masa permohonan bandingnya itu berapa lama? Masa banding itu kalau dari Undang-Undang Nomor 2020 itu 14 hari sejak diucapkan ingkrah, diucapkan, dan apabila waktu putusan diucapkan pihak pemohon banding hadir sendiri di persidangan. Selanjutnya 14 hari sejak putusan diberitahu apabila pemohon banding tidak hadir saat putusan diucapkan di persidangan. Jika perkara plenio terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan plenio dari pengadilan tinggi kepada pemohon banding. Jadi tadi 14 hari itu untuk banding perdata, untuk banding pidana 7 hari. 7 hari kerja sejak putusan diberitahukan. Jadi kalau perdata 14 hari, pidana 7 hari. Iya. Oke. Kalau misalnya kita sudah upaya hukum setelah proses putusan pengadilan umum itu, untuk selanjutnya ke tahap kasasi itu gimana tuh Pak? Ya, jadi kalau udah setelah putusan bebas itu bisa langsung kasasi. Gimana selanjutnya tuh Pak? Jadi kalau tuntutannya tidak sesuai, baru jaksa banding. Jika tuntutannya tidak sesuai dengan apa dituntut oleh jaksa. Berarti kalau lebih rendah daripada tuntutan jaksa bisa banding ya Pak ya? Seperti itu. Oke, Ini kan salah satunya ada upaya hukum biasa, perlawanan atau fair dalam hukum perdata itu seperti apa ya Pak? Kalau dianggap persen itu jadi biasa deh ya. Ini kalau diajukan perlawanan setelah adanya penetapan itu kan biasa gugatan secara volunteer itu satu pihak, dia tidak ada lawan sebenarnya. Tapi untuk menganulir dari hasil penetapan tadi dilakukanlah namanya perlawanan. Saya tiba-tiba kita ngajuin upaya permohonan, nggak ada yang nggak terima nih waktu saat permohonan itu kan satu pihak pemohon. Ada yang nggak terima dari penetapan itu, lakukanlah namanya bentuk perlawanan tadi, terjadi ya. Tapi kalau dalam gugatan ada namanya lagi sebenarnya luar biasa. Upaya hukum luar biasanya namanya DPRZ, perlawanan dari tiga. Jadi saat terjadi manifestasi atau mati kedah perbuatan melawan hukum, jadi istilah hukumnya tadi sudah ditetapkan ikrah ya. Ini kota tetap tapi tidak diterima oleh pihak-pihak tertentu yang di luar perkara, itu bisa dilakukan upaya DPRZ, perlawanan pihak ketiga istilah hukumnya. DPRZ itu untuknya itu mengganggu proses eksekusi, membuktikan bahwa ada pihak lain terkait perkara seperti itu. Kalau kerja tadi yang sederhana dia memang sifatnya lebih kepada ada pihak ternyata terkait perkara permohonan yang diajukan. Sebutlah kerja perlawanan. Itu dalam perdata Pak ya.
Kalau dalam pidana ada nggak Pak? Dalam pidana ini punya kecenderungan orang setelah diajukan sidang naik terus aja tahapannya, banding apa semua sampai PK, seperti itu aja. Gitu aja Nah, ya. kalau ada peluang seperti itu melakukan perzet, kayaknya nggak pernah itu dilakukan sama orang. Oh, nggak ada ya? Nggak pernah dilakukan. Jadi hanya lebih kepada alurnya, yaitu mengajukan pembelaannya eksepsi. Habis eksepsi apalagi setelah dituntut ada pledoi, selesai pidana. Nah, setelah diputus ternyata keberatan, banding. Nah, itu. Kalaupun memang nggak mau banding, ada langkah lainnya, upaya hukum luar biasa. Nggak mesti harus banding deh katanya. Apa? Langsung aja nanti PK gitu. Ketemu hukum baru, PK saja langsung. Hukum itu petunjuk ada bahan bukti baru dia. Seperti itu. Untuk mengajukan peninjauan kembali. Gitu. Dan selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah upaya hukum itu dari konsepnya bisa dilihat di dalam pasal 1 angka 12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Baiklah, kami akan menampilkan video contoh kasus nota keberatan terdakwa anak AG yang ditolak. Anak AG. Tim penasihat hukum Berikut AG videonya. tidak bisa membeberkan isi pokok perkara. Namun secara garis besar, eksepsi berisi syarat formil di proses penyidikan hingga persidangan. Selain itu, waktu penahanan AG yang dibatasi hingga 25 hari menjadi pertimbangan pengadilan dan diharapkan putusan hakim bisa dijatuhkan 10 hari sebelum masa penahanan selesai. Hari Senin nanti akan diadakan putusan sela, dan setelah itu mungkin kalau eksepsi kami ditolak akan lanjut ke persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi. Lebih itu. Mbak Birawa ada yang mau ditambahkan? Kalau dari tanggapan jaksa ini secara umum mereka bilangnya gimana? Sekali lagi untuk pokok perkara kita nggak bisa, tapi mereka pasti akan membantah dari beberapa poin keberatan yang kami dan mereka tetap berpegang pada dakwaannya. Kita akan memaksimalkan saksi yang diajukan dari pihak penuntut umum, dan kami akan mengusahakan juga ada beberapa ahli dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrowardi. Saya adalah mahasiswa Prodi Hukum Universitas Maritim Raja Haji Fisabilillah. Kali ini kami akan membahas tentang upaya hukum setelah proses putusan melalui peradilan umum dan peradilan agama sampai pada proses inkrah. Tentu ini adalah bagian dari tugas yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah Hukum Acara Perdata Bapak Dr. Suryadi. Kemudian upaya hukum itu tidak identik dengan kalah dan menang. Upaya hukum itu dilakukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang tidak menerima putusan pengadilan walaupun sudah dimenangkan perkaranya. Salah satu contoh adalah peristiwa penistaan agama pada kasusnya Ahok. Jaksa menuntut hukuman percobaan, namun hakim memutuskan 2 tahun penjara. Jaksa tidak terima, kemudian jaksa melakukan banding karena jaksa menuntutnya dengan hukum percobaan. Sebelum materi berikutnya, kami juga akan menampilkan video dengan contoh kasus menilai langkah banding jaksa di kasus Ahok. Berikut videonya.
SOP. Satu. Yang kedua adalah memang itu hak. Karena dalam hukum acara pidana itu di pasal, kalau saya boleh kutip, pasal 67 dan pasal 233, itu KUHP, itulah hak jaksa untuk melakukan banding. Itulah hak prosedural jaksa. Jadi kalau dari segi aturan ya memang begitu, bukan masalah urgensi atau tidak urgensi. Oke, kalau dilihat dari pasal 67 KUHP ini kan memang hak dari jaksa penuntut umum. Kalau yang dilihat oleh Pak Ferdinand, apakah memang tujuan jaksa ini untuk membuktikan pasal yang sebelumnya dituntutkan kepada Basuki Cahayapurnama menurut jaksa 156 KUHP? Ya, saya perlu koreksi sedikit. Tujuan jaksa itu adalah bukan untuk membuktikan pasal, tapi untuk yang namanya menegakkan keadilan. Oleh karena itu setiap surat dakwaan, setiap surat tuntutan itu adalah untuk keadilan atau pro justisia. Oke, tentu masyarakat awam juga kan perlu untuk mengetahui yang dibilang koridor rasa keadilan menurut pihak jaksa ini apa yang sehingga harus dibuktikan sehingga jaksa ini akhirnya mengajukan banding. Rasa keadilan yang menurut jaksa, kalau saya amati dari apa yang disampaikan itu adalah jaksa mengajukan dua pasal alternatif ya. Satu yang mengenai tentang penodaan agama, yang lain adalah tentang perasaan kebencian ya 156 terhadap kelompok tertentu. Dari fakta persidangan menurut jaksa yang terbukti adalah 156A. Sedangkan pasal penistaan agama menurut jaksa tidak terbukti. Jadi keadilan menurut jaksa adalah 156. Itulah yang kemudian diajukan tuntutan berdasarkan 156 bukan 156A. Ketika hakim melakukan memutuskan yang lain, berarti secara esensinya itu bukan keadilannya, bukan di situ. Oleh karena itulah jaksa menggunakan haknya untuk menegakkan keadilan. Kalau dari segi Anda Pak Jamin, apa yang dilihat dari langkah jaksa menggunakan haknya untuk juga mengajukan banding dalam kasus ini? Pertama, kita harus merubah paradigma dulu. Paradigma yang menganggap selama ini kalau jaksa itu pinginnya menghukum orang seberat-beratnya. Nah, kita harus paradigma berubah. Awam seperti itu ya jadi pasti. Kalau orang berpikir selalu kalau jaksa pingin menuntut seberat-beratnya, kalau terdakwa pingin atau pengacaranya ingin dihukum serendah-rendahnya, nanti hakim yang mencari. Bukan. Jadi jaksa, hakim, dan pengacara tugasnya adalah untuk mencari kebenaran material. Sama-sama mereka mencari kebenaran material. Kalau kebenaran material menurut JPU adalah 156, penistaan atau golongan, tiba-tiba hakim bilang penistaan agama, berarti ada pertentangan kebenaran material yang ditemukan oleh jaksa dan hakim. Dan pendapat hakim harus diakui sebagai pendapat yang benar karena sudah putusan. Tetapi untuk men-challenge itu ada kesempatan di pasal 67 tadi dikatakan jaksa juga kalau keberatan terhadap putusan yang diberikan oleh tingkat pertama bisa mengajukan. Yang diajukan itu bukan supaya hukumannya semakin berat. Bukan, tetapi kebenaran material yang diyakini oleh jaksa berbeda dengan kebenaran material yang diyakini oleh hakim. Sehingga dia perlu memberikan argumentasi hukum untuk meyakinkan hakim kembali bahwasannya kebenaran material yang dia selidiki fakta itu adalah kebenaran material di pasal 156, bukan 156A. Kenapa? Kalau saya melihatnya lebih kuat sebenarnya dasar hukum daripada jaksa. Kenapa? Pertama, jaksa kan sudah mengawasi setiap proses pengumpulan alat bukti. Mulai dari keluarnya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan, jaksa kan sudah periksa semua, sudah diikutin semua. Jadi jaksa ini sudah mengerti benar alat bukti yang ada itu sebenarnya cocoknya di 156. Tapi karena hakim melihat di fakta di persidangan, dia menyebutkan yang 156A, soal penodaan agama. Nah, berikutnya kalau kita lihat banding diajukan oleh terdakwa, banding diajukan juga oleh jaksa penuntut umum, dua-duanya kalaupun itu diterima oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI, itu menguntungkan terdakwa. Baik, selanjutnya saya Liza Aisyana Trita dengan 21050400026 akan melanjutkan materi tentang upaya hukum setelah proses putusan melalui peradilan umum dan peradilan agama sampai pada proses ingkrah. Baik, dalam hal ini saat itu jaksa tidak menerima putusan pengadilan dan berupaya melakukan perlawanan hukum atau banding atau kasasi. Sedangkan hak terpidana adalah mengajukan permohonan peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum yang berupa permohonan peninjauan kembali merupakan hak terpidana dan bukan hak penuntut umum
dan dalam hal ini yang diatur dalam KUHP. Konsep tersebut maka secara teoritis dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ada dua. Yang pertama, upaya hukum banding yang dilakukan di peradilan tingkat banding di pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Dan yang kedua, kemudian upaya hukum kasasi pada peradilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Baik, sekian itu saja materi dari saya, maka akan dilanjutkan dengan rekan saya selanjutnya. Masuk kembali ke materi, kami akan menampilkan video tentang 88% permohonan kasasi ditolak sepanjang tahun 2022. Tingkat banding. Namun tahukah Anda seberapa besar kemungkinan pengajuan kasasi bisa dikabulkan Mahkamah Agung? Merujuk pada data Kepanitraan Mahkamah Agung terkait jumlah permohonan kasasi, per tahun 2022 ada sekitar 18.500 ajuan kasasi, namun hanya 2.208 perkara kasasi yang dikabulkan. Ini artinya peluang kasasi yang dikabulkan Mahkamah Agung hanya sebanyak 11,92%. Sementara 88,8% ditolak Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan sebagian besar putusan banding yang diajukan ke tingkat kasasi telah mendapat vonis yang tepat dan benar dalam penerapan hukum. Hal ini menandakan tidak adanya alasan hukum kuat bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan vonis banding. Ini seyogianya menjadi bahan pertimbangan dalam mengajukan kasasi. Jadi tidak coba-coba dalam mengajukan kasasi itu. Jadi harus benar-benar diajukan dengan alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Karena kalau coba-coba artinya kemungkinan besar 80% akan ditolak. Gitu. Ada beberapa varian dari amar putusan penolakan kasasi. Kasasi dengan amar tolak perbaikan menunjukkan Mahkamah Agung menganggap tidak ada alasan untuk membatalkan putusan yang diajukan kasasi. Akan tetapi, ada amar tertentu dari putusan tersebut yang perlu diperbaiki. Dalam beberapa perkara pidana, MA memperbaiki besaran jumlah uang pengganti atau lamanya pidana yang dijatuhkan. Ketika MA menjatuhkan amar menolak permohonan kasasi dengan perbaikan, maka putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan kasasi berlaku sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Rilis dengan nomor NIM 210 50 40 142 akan melanjutkan materi yaitu upaya hukum peninjauan kembali atau upaya hukum luar biasa dibagi dua, yaitu A. Ketinggian hukum, B. Kembali. Konsep ini hanya yang permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Syarat formil dari upaya peninjauan kembalinya atau PK adalah keputusan pengadilan yang sifatnya sudah inkrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pada materi selanjutnya ini kami akan menampilkan video jaksa penuntut umum dominasi pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Berikut videonya. Umum sebanyak 1.517 perkara dan pidana khusus sebanyak 7.762 perkara. Dari data yang masuk untuk perkara keseluruhan tersebut, bagi pemohon dari jaksa penuntut umum sejumlah 4.222 perkara atau 45,50%, sedangkan untuk terdakwa sejumlah 3.013 perkara atau 32,47%. Alasan-alasan yang diajukan antara lain oleh jaksa penuntut umum tersebut terhadap putusan bebas ataupun lepas atas putusan pengadilan tingkat pertama ataupun terhadap putusan yang karena pemidanaannya dipandang tidak sependapat oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa. Berdasarkan laporan tahunan Mahkamah Agung, dominasi jaksa selaku pemohon kasasi dalam perkara pidana merupakan fenomena yang konsisten sepanjang tahun. Hal ini berbeda dengan perkara pidana militer. Data laporan tahunan MA menunjukkan bahwa dominasi pengajuan kasasi dilakukan oleh terdakwa.
Sepanjang tahun 2022, MA menerima kasasi pidana militer sebanyak 365 perkara. Sebanyak 200 perkara atau 55,07% ajuan kasasi dilakukan oleh terdakwa, sementara 153 atau 41,92% diajukan oleh auditor dan 11 perkara atau 3,01% diajukan oleh kedua pihak. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Baiklah, next ialah kasasi. Kasasi dasar hukumnya adalah pasal 233 sampai pasal 243 KUHP. Pengaturan lain tentang kasasi adalah Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 26 ayat 1, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ya, di sini menggunakan secara umum pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau dalam pidana itu pasti yang bersangkutan adalah penentu umum dan terdakwa atau terdakwa yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Demikianlah video case method dari kelompok kami guna melengkapi tugas hukum acara perdata. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan video kasasi yang ditolak dalam kasus Jessica Wongso yang dipenjara 20 tahun. Berikut videonya. Di DKI Jakarta pada 7 Maret lalu. Kalau alasannya ya singkatnya bahwa alasan permohonan kasasi dari yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan dan putusan yang telah diambil adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Jessica Kumala Wongso divonis 20 tahun penjara setelah terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin awal 2016 lalu. 2 upaya pembelaan secara hukum sudah dilakukan dan dua-duanya ditolak. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Oktober tahun lalu hingga saat ini masih berlaku bagi terpidana Jessica Kumala Wongso. Jessica terbukti sebagai pelaku pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang tewas setelah minum kopi di sebuah kafe di Jakarta Pusat 6 Januari 2016. Jessica divonis telah mencampur kopi yang diminum Mirna dengan sianida yang berbahaya bagi tubuh manusia.